Oke baik, Assalamualaikum pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada. Senang sekali bertemu lagi bersama saya Veki. Di kesempatan siang hari ini pemirsa Sultan TV, kita bertemu di program Bincang-Bincang Santai. Seperti biasa, kali ini kita ada di Desa Torue, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Dan juga sudah hadir di sini ada banyak sekali narasumber yang tentunya merupakan tokoh-tokoh penting dari pemerintah Kabupaten Parigi Motong. Tentunya kita akan berbicara banyak hal mengenai objek wisata, terutama saat ini seperti yang kita lihat pemirsa, kita berada di Arum Jeram ya. Tentunya ini menjadi salah satu prioritas objek wisata yang juga akan dikembangkan di Desa Torue, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan dulu beberapa narasumber penting kita di kesempatan siang hari ini. Saya ingin menyapa dari FIT STP, Kadis Penanaman Modal. Mungkin saya belum tahu. Oke. Bapak ya? Assalamualaikum. Oh ya, oke. Waalaikumsalam. Kemudian juga dari Liwayan Leli Pariani, anggota DPR. Halo Ibu. Kemudian juga ada Alina Deu, Kadis Pariwisata. Oke. Selamat siang. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Nur Novianti dari Banda, Kepala Bidang Ekonomi atau dari Bapeda, Ibu. Assalamualaikum. Kemudian juga dari pihak keamanan ya, Ibtu Aditya M dari Kapolsek Torue. Oke. Selamat siang. Kemudian Pak Asyad dari Kabid Pengembangan Perpustakaan. Oke, yang sudah bersama-sama dengan kita juga beberapa hari kemarin Pak ya. Luar biasa. Kemudian juga dari perwakilan Dishub Pak Ferianto Pak. Selamat siang. Juga saya ke pengelola wisata Pak Tarsen Yesunuh. Oke. Dan pemirsa, kita akan berbincang mengenai objek wisata. Namun sebelumnya saya ke Pak Kadis dulu ini Pak. Kita ke Pak Kadis dulu. Ini tentunya ada berbagai narasumber di tempat ini. Tentunya dengan harapan kita akan berbincangkan seputar objek wisata yang dikembangkan di Desa Torue ini Pak. Kira-kira apa yang dipikirkan ke depannya ini Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pejabat daerah Kabupaten Parigi Motong dengan ikhlas datang berkunjung ke desa saya, terutama kita menyaksikan melakukan arung jeram. Harapan saya ke depan, insya Allah kegiatan destinasi wisata arung jeram di Desa Torue bisa kita lebih kembangkan dengan melalui forum ini. Bapak-bapak dari OPD yang ada di kabupaten bisa memperhatikan desa kami untuk ke depan. Oke. Kita ke Pak Dinas Perpustakaan dulu nih Pak. Saya mau ke ujung dulu, baru nanti kita rolling begini. Nah ini tentunya menjadi tambahan lagi nih Pak. Kemarin kan sudah ada begitu. Nah ini melirik objek wisata air terjun air jeram ya. Nah ini seperti apa Pak ke depannya juga? Mungkin ada ide-ide khusus nantinya juga yang dapat mengembangkan literasi di tempat ini sehingga menjadi bukan hanya objek wisata tapi juga sebagai sumber edukasi begitu. Baik, terima kasih dari Sultan TV. Alhamdulillah kami merasa bersyukur dengan undangan dari Kepala Desa Torue dalam rangka pengembangan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Sebagaimana motonya adalah literasi untuk kesejahteraan. Maka dalam rangka itu untuk objek wisata atau destinasi wisata Arung Jeram Desa Torue ini insya Allah akan kami berikan pengembangan dalam bentuk kreativitas dan inovasi desa melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Insya Allah bisa dikembangkan akan datang adalah mendirikan tempat-tempat untuk bisa berlibur atau mungkin berakhir pekan di lokasi Arung Jeram ini dengan menghadirkan
referensi-referensi sebagai bentuk daripada nilai edukasi kepada masyarakat dan terutama kepada generasi muda dan anak-anak pelajar di wilayah Desa Torue ini melalui literasi pengembangan perpustakaan di desa. Insya Allah melalui Pak Kepala Desa, beliau kami sudah berikan masukan-masukan awal dalam rangka rencana pengembangan desa wisata atau pengembangan pariwisata di Desa Torue ini melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang kedepannya adalah dipilih hal-hal yang bersifat edukasi, pengembangan wisata, dan permainan di alam bersama pelajar-pelajar yang ada di Torue dan sekitarnya, insya Allah ke depan. Oke. Nah, tentunya yang saat ini menjadi skala prioritas kita adalah wisata. Nah, saya mau ke Ibu dari Kadis Pariwisata, Pak. Mungkin bagaimana melihat objek wisata di tempat ini sehingga mungkin kedepannya juga akan berkolaborasi sehingga objek wisata ini bisa lebih maju begitu ke depannya. Dan tentunya kita berharap ada peluang-peluang yang bisa diciptakan di sini seperti memperbanyak lapangan pekerjaan begitu, membuka lapangan pekerjaan dan juga terutama mengenai perkembangan perekonomian, menstabilkan perekonomian negara terkhususnya di masa pandemi seperti saat ini, Bu. Ya. Terima kasih, Pak. Kalau saya melihat tempat yang ada di Desa Torue, khususnya yang disampaikan ke kami untuk Arung Jeram ini sangat berpotensi untuk ke depan, Pak. Yang sangat berpotensi tentunya perlu kita perhatikan adalah bukan hanya pariwisatanya saja yang bekerja, tetapi terintegrasi ada beberapa OPD yang ada, termasuk MD di dalamnya, termasuk juga Pol PP masalah keamanan, itu juga penting, Pak. Karena kenapa? Kalau itu sudah terjadi dengan baik, insya Allah ke depan itu akan jadi daya dukung daripada masyarakat khusus yang berada di kabupaten kita maupun yang terutama yang berada dari luar yang ingin mengetahui daripada Desa Torue ke depan. Kalau ini terlaksana dengan baik, tentu ini harus ada dukungan dari semua pihak, bukan hanya dari kami, dari OPD yang bertanggung jawab, itu dari beberapa elemen masyarakat yang ada, terutama masyarakat Desa Torue. Itu saya kira. Oke, baik pemirsa, kita sudah berbicara dengan beberapa narasumber di kesempatan siang hari ini. Namun kita akan lanjutkan sesaat lagi, jangan kemana-mana. Oke, baik pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada, terima kasih masih menyaksikan siaran kami di Sultan TV, TV online milik rakyat Sulawesi Tengah. Nah, kita masih berbincang seputar objek wisata. Kalau tadi juga sudah mendapatkan penjelasan dari Ibu Dinas Pariwisata, Bu ya. Oke, sekarang saya kedatangan tamu lagi untuk kita berbincang-bincang dari pihak pengelola. Selamat siang, Pak. Oke, kita mungkin langsung saja Pak ke pihak pengelola. Bagaimana ini Pak dengan melihat objek wisata di tempat ini saat ini, apa yang upaya-upaya apa yang sudah dilakukan Pak untuk lebih maksimal lagi ke depannya, terutama untuk pelayanan masyarakat yang datang berkunjung ke tempat ini, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bertemu dengan stakeholder yang ada di Kabupaten Parigi Motong mengenai wisata Arung Jeram ini. Kami dari kelompok tani hutan yang diistilahkan
KTH Tuladangi Torue. Karena kami ambil suatu nama gunung yang ada di atas desa Torue, yaitu gunung yang kelihatannya bundar, itu namanya Tuladangi. Dan pada tahun 2017 kami bertemu dengan Kementerian Kehutanan, yaitu dari Provinsi Sulawesi Tengah, bahwa di dalam program kehutanan itu ada pemberdayaan masyarakat di wilayah sekitar hutan, yaitu dalam kawasan hutan lindung. Karena di kehutanan itu melihat kebun yang ada di atas Torue ini sudah masuk pada kawasan hutan lindung. Dengan satu program dari Bapak Jokowi bahwa masyarakat yang ada di pinggiran hutan lindung itu harus diberdayakan, maka turunlah program FIP2 Forest Investment Program dari BUPSA Dirjen Kehutanan bekerja sama dengan Bank Dunia, maka kami masuk salah satu dari program tersebut. Untuk Kabupaten Parigi Motong masuk dalam program itu hanya 10 desa. Salah satunya Desa Torue. Dan yang uniknya lagi, Desa Torue itu tidak langsung mengelola hutan, tapi mengambil suatu potensi yang ada di Desa Torue, yaitu Sungai Torue. Bagaimana caranya? Karena kami lihat ada arusnya sangat deras, maka kami bermohon suatu alat, yaitu alat perahu karet lengkap dengan peralatannya. Dengan di aliran Sungai Torue ada potensi yang di luar sungai, potensi sumber mata air panas, dan juga di situ ada endemik burung maleo. Maka itulah mendorong kami bagaimana caranya supaya kelestarian burung maleo itu bisa terjaga. Dan kebetulan dari Dirjen BUPSA menyetujui dari usulan kami itu, proposal kami disetujui. Tahun 2019 kami dikucurkan dana sebesar 80 juta lebih untuk pembelian perahu karet. Waktu itu masih 1 unit. Nah, itu kami kelola, kami coba untuk melaksanakan arung jeram, walaupun dengan cara-cara masih awal. Maka animo masyarakat pada waktu itu ingin sekali, cuma karena waktu itu masuk 2020 ada pandemi COVID-19, maka di situ kami batasi untuk kegiatan tersebut. Tahun 2000 kami ditambah lagi dengan dana 80 juta lebih untuk membeli 2 perahu. Maka cukuplah 3 sekarang ini yang kami kelola. Dan untuk tahun 2021 ini kami mendapat dana sebesar 40 juta lebih dari Dirjen BUPSA. Kebetulan pakaiannya ini kami pakai dengan Pak Kepala Desa untuk pembangunan fasilitas termasuk kasebo. Kasebo kami rencanakan 4 unit, 4 buah. Di sebelah ini 1 buah, di sebelah 1 buah. Mungkin di tempat start nanti 1, di tengah 1 juga. Untuk pembangunan kasebo tersebut. Jadi dalam hal ini kami ini melangkah untuk menjadikan suatu arung jeram ini salah satu destinasi wisata yang ada di Desa Torue. Belum kami menyentuh kepada air panas dan burung maleo. Mudah-mudahan ke depannya barangkali dari dinas yang terkait di Kabupaten Parigi Motong bisa membantu kami, karena dana dari BUPSA itu sudah berakhir tahun 2021 ini. Tapi mudah-mudahan
karena di akhir Desember lalu kami juga masih sempat ketemu dengan Dirjen waktu itu di Jakarta untuk meminta kelompok ini mau nyusun lagi program 10 tahun ke depan. Jadi seputar wilayah hutan ini kami buatkan suatu program penanaman pohon-pohon, termasuk pohon durian, jabon, dan lain-lainnya. Jadi kami bertugas di sini di wilayah hutan untuk menjaga dan melindungi kelestarian hutan yang dikatakan itu adalah paru-paru dunia. Jadi kebetulan di daerah Parigi Motong ini yang masih lebat hutannya ini sekitar Balinggi, Torue, dan di atas Dolago. Di luar daripada itu hutannya sudah mulai gundul. Jadi itu kami ditugaskan untuk memelihara hutan. Jadi kami dibolehkan untuk mengambil hasil hutan tapi bukan kayu. Jadi rotan boleh kami kelola. Termasuk damar. Termasuk tanaman-tanaman yang menghasilkan. Cengkeh apa semua silakan ditanam. Karena kami diberikan izin dari Kementerian Kehutanan 112 hektar lebih. Jadi kami punya izin langsung dari kementerian. Pada akhir 2019 itu kami terima izin tersebut. Jadi dalam hal ini cuma karena dari kehutanan juga provinsi tidak ada datang. Jadi kami minta barangkali kegiatan dalam Arung Jeram ini dari pihak-pihak dinas terkait barangkali bisa membantu akses barangkali jalan, karena jalan yang akan kita lalui ini masih dikelola oleh para petani yang ada di sekitar ini. Dan apabila kita lihat itu, kita rasakan bagaimana tantangannya untuk naik ke Star Arung Jeram. Demikian, dan saya tambahkan panjang yang kita kelola sekarang ini untuk Arung Jeram baru sekitar 1,5 kilo sampai 2 kilo. Belum mengambil kepada daerah-daerah yang penuh tantangan, yaitu sekitar dopi-dopi air tanah ke sana. Ya, itu sangat menantang, tapi ini karena pemula kami ambil bagian di bawah terus. Jadi demikian, terima kasih. Oke, baik pemirsa. Kita tadi sudah mendengarkan begitu penjelasan dari Bapak KPH begitu mengenai peran strategis Pak ya, dari KPH yang dimana kita bisa melihat alam kita itu bisa diperdayagunakan, dikelola sebaik-baiknya begitu. Terus juga bisa dijaga begitu Pak ya. Untuk fungsi pengawasannya juga tadi sudah cukup dijelaskan. Sekarang saya ke Pak Dishub ini Pak, dari Pak Dishub mungkin ada yang bisa ditambahkan sedikit Pak mengenai keberadaan objek wisata di tempat ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekedar masukan mungkin dari dinas-dinas terkait untuk melakukan pembangunan jalan agar transportasi lancar masuknya kemari, agar Arung Jeram ini mulai menjadi objek wisata yang sangat disenangi oleh masyarakat yang ada di sekitar sini. Terima kasih. Nah, mungkin saya ke bagian Pak Kadis penanaman modal ini Pak, mungkin bisa menjelaskan juga mengenai keberadaan objek wisata ini Pak, bisa juga mendapatkan perhatian begitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang pertama memang ada makan jagung. kami melihat ya, ini satu terobosan yang luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah desa Torue dalam hal inovasi desa untuk melihat seberapa besar potensi desa yang ada untuk dikembangkan. Nah, sehingga hari ini kita sudah berkumpul di sini, insya Allah kita sama-sama menikmati Arung Jeram Desa Torue. Nah, selanjutnya tujuan dari pembentukan desa wisata itu sendiri sebenarnya adalah bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, di mana masyarakat di sini memiliki peran yang sangat penting sebagai pelaku utama, sebagai pelaku langsung di dalam pengelolaan potensi yang ada di desa berkaitan dengan pelestarian lingkungan, kemudian
bagaimana misalkan desa itu sendiri menciptakan suasana yang nyaman bagi para pengunjung sehingga insya Allah wisata Arung Jeram Desa Terue itu bisa menjadi bisa menjadi hal yang menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan, baik itu wisatawan lokal ataupun saudara-saudara kita yang dari luar yang mau menikmati Arung Jeram Desa Terue. Pada prinsipnya kami dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, nah ini sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kades Terue beserta seluruh perangkatnya. Nah, harapan kami potensi-potensi yang ada yang baik itu seperti yang disampaikan tadi, ada sumber air panas dan sebagainya, ini bisa dapat dikembangkan lagi sehingga bisa memberikan nilai lebih kepada masyarakat Desa Terue pada khususnya umumnya Kabupaten Parigi Motong. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi bagi teman-teman yang di luar sana yang memiliki jiwa petualang, ayo datang ke Desa Terue, kita coba Arung Jeram Desa Terue. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak. Oke, mungkin kita ke Ibu Niwayan Leli Pariane, Bu, anggota DPR, mungkin melihat objek wisata yang ada di tempat ini, kira-kira apa yang diharapkan Bu sebagai anggota DPR ini? Ya, kami selepas dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ketua Lingkungan Hidup Ibu Kadis Pariwisata dari Bapeda Perhubungan, Pak Tim Terpadu Kapolsek, Kepala Desa dan Perpustakaan, semuanya yang ada di sini. Terima kasih. Selepas ini karena saya juga merasa mengapresiasi karena kita juga sudah pernah mengikuti Arung Jeram di sini walaupun pada waktu itu debit airnya kecil ya. Oh, iya. Nah, jadi yang sekarang saya hanya bisa mumpung ketemu di sini dengan Ibu Kadis Pariwisata yang baru. Ibu Kadis mungkin Ibu Kadis Pariwisata, mungkin kita sama-sama, kita selaku wakil rakyat, Ibu Kadis sekarang mau megang di pariwisata, mungkin bisa apa yang disampaikan semua di forum ini. Satu, karena ini kan berbatasan dengan Desa Purwosari, tempat Intuladengi. Kalau bisa Pak Kepala Desa, Ketua dengan Ibu Kadis, kita sebagai wakil di sini mungkin bagaimana, karena tadi kalau tidak salah Pak Kades bilang kan akses ya. Nah, akses yang kita lalui ini kan Desa Purwosari. Jadi di situ Ibu Kadis bisa merencanakan, mungkin mendata akses mana yang harus, titik-titik mana yang akan kita lewati. Kalau memang bekerja sama dengan dua desa ini, karena biar bagaimanapun suatu saat ini akan bisa istilahnya booming, otomatis desa sebelah akan komplain, ini wilayah saya. Nah itu, jadi karena kenapa sekian dari 270 sekian desa, mungkin ya ini saya bangga baru satu ini ada pariwisata Arung Jeram. Jadi saya sebagai wakil rakyat Parigi Motong bagian sini hanya bisa menghimbau sama Kadis Pariwisata, mari kita sama-sama selalu menjalin komunikasi ke arah vertikal dengan horizontal supaya kenapa kita bisa seperti daerah-daerah lain. So, apalagi ini kan istilahnya pertarungan jiwa kalau Arung Jeram kan, menguji adrenalin manusia. Sportivitas, dan sportivitas seperti itu. Apalagi ini tadi disampaikan dengan Ketua Peduli Lingkungan ini kan hutan memang betul dia berbatasan dengan Danau Lindu ke sana ya. Karena itu kan Danau Lindu itu kan juga jantungnya dunia ini. Nah, kalau itu makanya saya tanya, sekian hektar itu kan hutan lindung. Dari batas mana kita harus pelihara? Kalau di luar itu ada yang ini ya bukan tanggung jawab ini kan begitu. Jadi biar bagaimanapun sama-sama masyarakat yang melola di luar hutan lindung itu bisalah sama-sama menjaga, apalagi daerah das ini kan. Seperti itu. Saya setuju saja akses mana yang kita lalui kita melalui, apalagi namanya keuangannya wajar, tapi kita sepatutnya menjaga komunikasi dulu. Betul. Kalau tidak ada komunikasi seperti ini ya tidak mungkin kan kita bisa kumpul di sini toh. Terhambat semuanya. Nah, supaya tidak terjadi miskomunikasi, dan saya bangga. Ini mungkin yang keberapa mungkin dilalui, ini setelah airnya besar ini Pak. Kalau diambil dari atas ya alhamdulillah bisa lancar. Apalagi saat baru titik 1,5 kilo bisa dilewati dengan Arung Jeram ini. Mudah-mudahan dengan ini ada live
langsung dilihat dengan expo, sama-sama perpustakaan juga, bisa di library, Poltesta, bisa diekspos. Ibu Kadis yang baru, apalagi perempuan, mungkin jiwa seni membaur di situ, ya mudah-mudahan insya Allah. Satu, memberi semangat hati kita. Yang kedua, memberi kesehatan jiwa. Karena ini kita menghirup udara segar, ya kan? Nah, dan yang selainnya, di samping ini masih banyak potensi-potensi yang ada. Betul. Cuma ini yang menantang jiwa, ya ini di sini. Mungkin demikian, saya salut kalau memang ada program untuk itu, ya kita kan kembali ke anggaran. Pasti kembalinya ke anggaran untuk mengakses itu supaya kita, karena ini masuk, kalau memang ada jalan lain khusus desa Terui, ada mungkin jalan mana mungkin bisa, karena kita membelah desa lain, desa Purwosari namanya. Nah, seperti itu. Terima kasih. Saya tambahkan sedikit. Ya, silakan. silakan, debat saja ya. Mohon maaf, ini ibu anggota Dewan Bu Leli. Ya. Arum jeram ini sudah bukan hanya satu, tapi sudah ada di daerah lain. Ya. Seperti Palasa, ya, daerah Palasa, terus Bolanu Lambunu, di sana sudah ada. Terus yang ketiga di Tomini, ya, itu sudah ada 3. Berarti kalau tambah ini udah 4 ya, ibu anggota dewan. Nanti insya Allah kalau ibu ada waktu nanti kita jalan-jalan ke sana untuk melihat tempat-tempat. Memang kalau saya perhatikan tempat ini adalah kita perlu juga kerjasama dengan PU. Ya, sebagai daya dukung jalannya itu penting, infrastrukturnya harus kita lebih tingkatkan. Mungkin kita akan lihat nanti, mudah-mudahan ibu di sebelah bisa membantu kita ya, untuk membuat jalan masuk kemari supaya ini lebih lebih mudah untuk orang mendatangi tempat ini. Ya, saya kira ini satu hal yang menantang. Saya sendiri senang ini dengan Arum Jeram. Saya hanya bisanya dulu di waktu di jalan-jalan ke Jogja ataupun ke Karakatau ya, Rakata. Saya pernah di sana. Pernah ikut juga Bu ya? Pernah, saya ikut. Sama-sama Ibu Bupati. Wah. Luar biasa ini, Bu Kadis. Mohon maaf, baru ini, nah itulah karena miskomunikasi. Luar biasa nih, kalau sudah memang jadi ampat di Parigi Motong, luar biasa. Ini akibat miskomunikasi. Jadi dengan adanya tekstil seperti ini, jadi semuanya kita tahu. Dan kita kan dari zaman dulu, dari tahun 2002 hanya mendata, terus kita tidak tahu mana titik. Mudah-mudahan dengan adanya Kadis perempuan sekarang, mungkin ada kelemahan-kelebihan kan. Demikian lah. Terima kasih Pak, hanya itu tambahan saya. Oke, terima kasih. Kemudian saya lanjut saja mungkin ke Ibu Nurfianti Banda, Bu, selaku Kepala Bidang Ekonomi Bapeda. Tanggapannya mengenai objek wisata ini dan yang sudah kita perbincangkan sebelumnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat memberikan apresiasi yang sangat besar kepada Desa Terui ini, karena memang dari sisi perencanaan hal-hal seperti inilah yang kami inginkan, muncul inovasi-inovasi desa terkait pengembangan-pengembangan, salah satunya adalah pengembangan pariwisata. Kami berharap ke depannya wisata ini dikembangkan sehingga mampu memberikan multiplier effect terhadap masyarakat, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu Leli, bahwa ini tidak hanya melibatkan desa Terui, ada desa lain di sekitarnya. Makanya nanti ke depannya perlu didesain kembali bagaimana merencanakan sehingga desa wisata ini bisa berkontribusi dari beberapa desa yang ada di sekitarnya, sehingga mampu memberikan multiplier efek yang lumayan baik buat desa yang ada di sekitarnya dan Kabupaten Parigi Motong secara umum. Kemudian dari sisi perencanaan, kami punya program prioritas namanya Parimo Katulistiwa. Nah, salah satunya adalah bagaimana pemerintah daerah mengembangkan potensi-potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Parigi Motong. Kemudian kita juga punya di Dinas Pariwisata itu yang namanya Riparda, Rencana Induk Pariwisata Daerah. Jadi kami berharap tidak lari dari dokumen Riparda itu. Jadi dokumen Riparda itu adalah acuan kita ketika daerah itu membangun sebuah objek wisatanya, seperti itu. Kemudian multiplier effect yang kami harapkan juga dari desa wisata ini adalah salah satunya penyumbang sektor di dalam pertumbuhan ekonomi adalah sektor pariwisata. Jadi kami sangat berharap dioptimalkan desa-desa wisata yang ada, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu Kadis, sehingga mampu mendorong
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Parigi Motong. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kemudian saya langsung ke pihak kepolisian ini Pak, melihat objek wisata. Penggambaran apa yang bisa diberikan untuk sementara dengan melihat kondisi ini Pak? Siap. Terima kasih. Sebelumnya yang saya hormati Pak Kadis dan Ibu Kadis serta Ibu Leli sebagai wakil rakyat di wilayah Parigi Motong serta Pak Kades dan tokoh masyarakat. Kami dari pihak kepolisian sangat mendukung kegiatan ini, terutama kegiatan dari Desa Torue. Selain dari dari segi keamanan, kami terutama saat kondisi COVID saat ini, situasi masyarakat baik dari segi ekonomi di wilayah Kecamatan Torue dan khususnya di Desa Torue di wilayah kaki gunung Desa Torue ini, kegiatan masyarakat agak menurun selama COVID ini. Jadi kami sangat mendukung karena kegiatan ini juga selain dapat menstimulasi ekonomi masyarakat sebagai sarana pariwisata, juga dapat sebagai sarana olahraga, mendukung kesehatan masyarakat. Karena dari pihak kepolisian selama ini selain segi keamanan, kita juga selalu bersama TNI Polri dan pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa selalu mendukung kegiatan yang menstimulasi ekonomi masyarakat, terutama kegiatan Arung Jeram ini. Kita tahu selain meningkatkan ekonomi juga dapat menyehatkan masyarakat, di mana masyarakat aman, masyarakat sehat, masyarakat lebih produktif. Jadi singkatnya kami sangat mendukung wilayah Torue, terutama di wilayah Sungai Torue ini untuk menjadi destinasi wisata maupun untuk masyarakat lokal maupun masyarakat sekitar. Mungkin itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau kita sudah mendengar banyak komentar, kemudian juga pendapat dari kepala dinas masing-masing yang tentunya sangat berpotensi untuk pengembangan wisata yang ada di Kabupaten Parigi Motong, terkhususnya di Desa Torue. Dan tadi juga menyinggung soal lokasi yang tentunya membutuhkan perhatian juga begitu dari pihak Dishub untuk menuju lokasi agar lebih efektif begitu ya. Kemudian kalau kita melihat kan mungkin lokasinya masih membutuhkan perhatian yang mungkin kita bisa akses kurang lebih 2 jam pada umumnya, sekarang mungkin bisa ke depannya bisa lebih cepat lagi begitu, sehingga pertumbuhan perekonomian itu terus berjalan begitu ya. Oke, kita sudah sampai di penghujung obrolan kita di kesempatan siang hari ini, pemirsa Sulteng TV. Namun sebelum kita pamit, saya mau dengar dulu mungkin harapan di statement closing dari Dinas Pariwisata, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pariwisata sangat berharap ya, punya obsesi ke depan, insya Allah pariwisata yang ada di Kabupaten Parigi Motong itu akan lebih baik ke depan. Tentu yang kemarin sudah kita akan lebih genjot sesuai dengan kemampuan daerah, itu yang paling utama ya, kemampuan daerah kita. Tetapi kita akan melihat titik-titik mana yang harus kita utamakan. Jadi ya yang kita kembangkan, yang menjadi pioner ya, atau yang menjadi satu ikon daripada Kabupaten Parigi Motong. Nah, ini salah satu yang ada di sini di Desa Torue, itu Arung Jeram. Ini sangat bagus, sangat baik. Nah, insya Allah ke depan dengan mendengar apa yang sudah disampaikan oleh Bapak, ya, tentu ini akan kita sama-sama, Ibu dari Bapeda, sama-sama kita akan memperhatikan tempat ini. Tentu bukan hanya kami dari pariwisata, tetapi terintegrasi dari beberapa OPD yang ada, terutama juga dari PU, ya.
daya dukungnya itu juga satu, dan OPD yang terkait. Saya kira itu harapan kita, masyarakatnya tentu akan kita upayakan ya dalam hal ekonomi ke depan, itu pasti akan bisa kalau ini akan berjalan dengan baik. Saya kira itu harapan kami dari Oke Bu, Ibu Nur Bu, mungkin langsung dengan statement closingnya Bu. Terima kasih. Kami sangat berharap bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini mampu memberikan manfaat yang baik untuk masyarakat. Utamanya kita di tengah pandemi COVID ini berharap banyak bahwa pendapatan masyarakat ini tetap terjaga. Seperti itu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, Bu, yang paling penting Bu dari DPR, pesan apa yang bisa disampaikan ya Bu untuk statement closing kita? Saya hanya menambah saja dari Bapeda, dari Kadis Pariwisata, menambah harapan ke depan. Kalau memang kita ingin menaikkan inovasi-inovasi yang ada seperti apa yang disampaikan dari Bapeda, tentu Kadesnya sekarang harus lebih reaktif berkomunikasi. Kalau kita hanya selalu melewati orang lain tanpa kita komunikasikan tidak enak juga. Jadi kalau memang umpamanya tiap hari Minggu diadakan jadwal seperti ini, tentu harus memperhatikan akses jalan itu supaya enak, indah dilihat dan akan menarik simpati orang kan begitu. Karena pengalaman pariwisata yang seperti Ibu Kadis bilang di Jogja, Bali kalau akses kelihatan kumal, orang tidak akan simpati. Tapi kalau akses kelihatan alami, bersih, wow, pasti akan menarik minat. Apalagi arung jeram. Nah, upayakan kalau tiap minggu, tiap hari Sabtu Minggu diadakan arung jeram. Kalau memang mengambil PAD dengan lihat situasi ini, komunikasinya dengan daerah lain, maksudnya desa-desa tetangga kan, karena kita kan masih melewati akses ini. Jadi itu harapan saya, Kades, ketua tim komunikasi, bagaimana caranya habis lapor sama pariwisata. Nah itu ending. Mungkin demikian. Saya mau lanjut ke Pak Kadis. Pak Kadis penanaman modal perizinan terpadu 1 itu nih Pak, mungkin bisa memberikan statement closing Pak. Ada hal-hal yang penting sekali Pak. Yang paling penting dalam pembentukan desa wisata yang pertama harus menjadi perhatian kita semua, tentu atraksi untuk destinasi wisata itu sendiri ya, di mana keterlibatan masyarakat langsung dalam meramaikan atau melestarikan ya potensi-potensi yang ada. Yang kedua ya tentu tidak lepas seperti yang disampaikan Ibu Leli tadi, aksesibilitas untuk sebagai sarana penunjang untuk objek wisata itu sendiri. Kemudian akomodasi, dan yang paling penting adalah community atau ya kelembagaan masyarakat itu sendiri yang dalam hal ini mengelola kemudian mengembangkan potensi-potensi wisata yang ada di desa. Insya Allah jika ini semua dilaksanakan dengan baik, dengan niat yang baik untuk mengembangkan desa, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desanya, nah insya Allah niatan itu akan tercapai. Yang paling penting diingat bahwa pembentukan desa wisata itu tidak instan. Nah, jadi memang harus dilalui dengan proses, dengan tahapan demi tahapan, dan saya berharap kekompakan teman-teman semua harus menghargai proses ya. Jadi tidak boleh kita berkeinginan bahwa harus seperti itu, enggak, tetapi harus melewati tahap demi tahap hingga sampai menjadi apa yang menjadi cita-cita kita untuk mengembangkan desa wisata itu sendiri. Terima kasih. Oke, saya mungkin lanjut ke Pak dari KPH dulu Pak untuk memberikan statement closing-nya Pak. Ya, terima kasih. Harapan kami dalam pengelolaan daripada kegiatan arung jeram ini dan lainnya, saya sangat mengharapkan kepada Kadis Pariwisata dan penanaman modal ini, barangkali karena di sini tempat ini wilayah bendungan milik PU, tapi kami sudah izin untuk kami kelola menjadi tempat wisata. Jadi ada kolaborasi kerjasama
kami untuk menata daripada tempat ini. Di sebelah sana ada tempat camping dan sudah sering dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang di sebelah. Jadi untuk finish ini memang kami tata sedemikian rupa, termasuk ini tangga-tangga kalau kita cat tentu tambah daya tarik daripada pengunjung. Jadi justru itu karena kita masih kurang modal, barangkali kami istilahnya barangkali ada program yang sedikit saja untuk disentuh di sini untuk merubah wajah daripada Bendungan Torue menjadi finish daripada Arung Jeram. Insya Allah, Pak. Ya, itu harapan-harapan dari kami selaku pengelola yang ada dipercayakan oleh Kementerian Kehutanan provinsi maupun pusat. Karena bendungan ini dari pusat sudah seringkali, cuma yang belum berkunjung ke sini hanya tinggal Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidupnya yang belum. Tapi kalau dia punya dirjen apa segala macam sudah kami antar di sini sampai ke air panas. Ya, itu kegiatan yang selama beberapa tahun ini kami rencanakan. Akhirnya kami disupport juga 10 KTH hanya Desa Torue yang mengambil kegiatan wisata. Yang lainnya produksi hasil hutan. Begitu. Jadi itu dari lain daripada yang lain untuk Desa Torue di dalam KHPH Dolago Tanggunung ini. Jadi kegiatan itu kami sudah dibawa ke sana kemari untuk melihat situasi studi banding di daerah-daerah wisata yang sudah maju, ya, termasuk di daerah Jogja. Itu kalau saya lihat perbandingan Jogja dengan keadaan wisata kita di sini lebih menantang di sini karena di sana buatan. Kalau ini alam. Alami, Pak. Ya begitu perbedaannya. Ya, demikian. Terima kasih. Oke, kemudian saya lanjut ke pihak Dishub mungkin Pak, mungkin berikan statementnya untuk pertemuan kita di perbincangan kita siang hari ini, Pak. Ya, mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi, teratur apa semuanya sudah menjadi ikon lah bagi orang Torue, dan biar orang-orang luar lain tahu bahwa Torue itu mempunyai Arung Jeram. Jadi nggak perlu yang jauh-jauh, di Torue punya kok. Gitu saya, makasih. Dan langsung ke Pak Dinas Pariwisata, Pak. Kita coba memberikan statement closingnya. Ya, perpustakaan dan juga kearsipan, silakan. Baik, terima kasih. Inilah asyiknya berliterasi. Karena berliterasi itu dalam segala bidang masuk semua. Bicara tentang wisata bisa literasi, tentang pertanian bisa juga literasi, tentang ekonomi bisa juga literasi. Apa saja itulah asyiknya berliterasi. Maka melalui program nasional transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, ini mengajarkan kepada kita semua dan masyarakat pada umumnya merubah paradigma masyarakat bahwa perpustakaan itu tidak hanya mengurus tentang buku. Perpustakaan itu tidak hanya mengurus tentang orang baca buku, tapi bagaimana mengamalkan dari apa yang mereka baca dari buku-buku di perpustakaan itu. Maka kami sudah beberapa kali bersama tim atau kru Sulteng TV ini melalui program Pak Kepala Desa Torue. Alhamdulillah Desa Torue pada tahun 2021 ini sebagai penerima manfaat dari program nasional transformasi perpustakaan sebagai desa replikasi pada tahun 2021 ini selain Purwosari. Maka inovasi-inovasi dasar sudah ada di Desa Torue dan kami sangat bangga dengan adanya Desa Torue ini, insya Allah menjadi pilot project ataupun menjadi percontohan daripada desa-desa yang ada di Kabupaten Parigi Motong. Dan juga kami sangat bersyukur sehingga bisa membuka wawasan ibu-ibu atau mungkin bapak-bapak dari stakeholder yang ada di Kabupaten Parigi Motong, dari Bapeda ada, Bapelitbangda, dari Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga, dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan terpadu, terutama adalah dari dukungan Ibu Leli sebagai anggota DPRD Kabupaten Parigi Motong.
karena tentunya dari kebijakan-kebijakan anggaran terutama bahwa yang memandang dinas perpustakaan itu hanya sempit saja, maka insya Allah melalui program transformasi ini bisa membantu masyarakat minimal dari desa untuk merubah pemikiran mereka bahwa perpustakaan itu tidak hanya mengurus tentang buku. Berliterasi itu sangat asik, sehingga pada kesempatan ini saya memakai sebuah kaos yang tulisan di depannya adalah literasi untuk kesejahteraan masyarakat semua. Sayang cuma satu. Ya, ada kaosnya masih ada lagi, Bu. Sama-sama warna kuning, Bu, cuma ini kurang kuning mustad, suasana kuning yang kuning. Oke, baik, saya ke pihak kepolisian, Pak, ini melihat mungkin ada himbauan-himbauan yang penting, Pak, bisa disampaikan begitu, terutama untuk beberapa kepala dinas yang sudah hadir di tempat ini tentunya. Silakan, Pak. Terima kasih. Selain kami juga mendukung kegiatan dari masyarakat dari segi keamanan, kami juga dalam hal ini keterbatasan dari personil Polsek Torue khususnya. Jadi kami sangat juga meminta keterlibatan masyarakat dalam menunjang keamanan daerahnya. Jadi secara bersama-sama dari segi keamanan, semua hal-hal yang sekiranya dapat mengganggu situasi dan kondisi wilayah Torue mohon diinformasikan karena dengan keterbatasan dari anggota kami. Dan yang terakhir, khususnya Torue, dari 7 desa ini Torue yang punya lahan pegunungan yang paling besar, kami juga menghimbau agar dalam menjaga kelestarian hutannya untuk membuka lahan dari lahan-lahan perkebunan, jangan sampai menggunakan dibakar, istilahnya dibakar. Jadi kami mohon untuk dari Kades, dari pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat menghimbau juga masyarakatnya membuka lahan jangan dibakar. Jadi itu saja mungkin dari kami karena harapan kami juga sama dengan bapak-bapak yang lain yang sudah disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terakhir ke Pak Kades ini, Pak, sebagai inisiator dalam pertemuan ini, Pak. Seperti apa statement closingnya? Ya, terima kasih. Tentunya terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada semua yang hadir pada saat ini. Satu kata, kami tidak berhenti di sini. Insya Allah ke depan wisata Desa Torue akan lebih maju ke depan. Amin. Terima kasih. Baik pemirsa, demikianlah perbincangan kita di kesempatan siang hari ini. Tentunya kita akan menantikan perkembangan lainnya tentunya, terutama dari narasumber kita, kepala dinas dan juga pihak keamanan dari dinas PU, kemudian kepolisian dan dari Bu DPR, Bu. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaannya pemirsa. Sampai jumpa di perbincangan berikutnya untuk program Desa Wisata, berbicara tentang objek-objek wisata. Saya Fikri yang bertugas, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak B.